Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, doa saya Bapak Ibu sehat-sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Angel Ingrid Rame. Saya Yunedi Rame. Kami akan bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan kepada keluarga kami di pandemi COVID-19 ini. Ini kesaksian waktu itu tanggal 9 April ya. 9 April itu suami saya dapat panggilan kerja pergi ke Wonogiri oleh owner. Dan perlu diketahui pekerjaan suami saya ini pekerjaan yang menantang nyawa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pekerjaan dia ini adalah pekerjaan yang kalau bukan bagiannya itu mungkin tidak mampu ya. Jadi malam itu dia dipanggil owner, berangkat pergi, dan saya waktu itu agak berat melepaskan suami saya karena besok itu sudah Jumat Agung, mau ada perjamuan kudus. Di situ saya berat, tapi saya berusaha ikhlas karena mau bagaimana lagi, karena ini pekerjaan. Kalau dia tidak berangkat, ya itulah kami di rumah bagaimana gitu ya. Akhirnya saya melepaskan suami saya dengan uang 10.000, dan itu uang saya. Satu-satunya rupiah itu tinggal itu aja, nggak ada lagi. Saya memberikan kepada suami saya bilang begini, Pi, kamu ini nanti sampai di Wonogiri, kamu beli roti sama itu teh gelas, kamu melakukan perjamuan kudus sendiri ya. Nanti saya dan anak-anak sama adik-adik di rumah kami melakukan perjamuan kudus karena besok Jumat Agung. Kata suami saya, iya. Ya sudah, dia berjalan, saya berdoa malam, tentunya minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan ya. Tapi di situ saya tetap minta ampun. Terus minta ampun karena rasa bersalah. Besok mau perjamuan suami saya malah kerja gitu, tidak bersama-sama dengan kami. Itulah pas hari Jumatnya itu di situ kan temanya Pak Gembala alami kuasa penebusan Kristus, saya nggak lupa itu. Dan di situ Pak Gembala juga bilang kita harus mesbah keluarga, kita harus mengadakan perjamuan kudus itu dengan benar. Dan saya di situ mengajak itu anak saya, adik-adik saya, kita melakukan perjamuan kudus dengan benar dan dengan iman. Jangan main-main, saya bilang. Nah, saat itu kami melaksanakannya dengan benar dan dengan iman. Saya berdoa di situ. Waktu saat itu angkat perjamuan kudus itu saya berdoa dalam hati saya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pokoknya saya berdoa terus. Puji Tuhan semua itu selesai, dan malamnya suami saya telepon. Mi, saya sudah pulang, ada di rumah owner gitu. Dan di situ Bapak Ibu, suami saya bilang dia dibayar fee-nya. Dibayar fee-nya itu Bapak Ibu di luar pemikiran saya ya. Yang saat itu pemikiran saya pasti fee-nya paling segini nih, ntar belum bagi-bagi gitu sama timnya gitu kan. Tapi di luar dugaan, ternyata fee-nya itu lebih dari yang apa yang saya pikirkan. Dan bahkan suami saya bilang dikasih bonus, dikasih motor, dan bagi saya itu satu bonus. Ketika kita melaksanakan bagian kita, yang mana kita mesbah keluarga kita lakukan. Dan kita melakukan juga saat itu saya melakukan ibadah keluarga itu dengan perjamuan kudus, dengan melakukan dengan benar dan melakukannya dengan iman. Oh Tuhan itu benar-benar melaksanakan bagiannya. Dia tidak pernah terlambat menolong kami. Saat itu ada fee yang dikasih dan ada bonus. Bonusnya itu motor bison. Motor bisonnya itu kata orang itu motornya itu produk gagal, saya nggak peduli lah produk gagal atau apapun, saya nggak pusing. Pokoknya bagi saya itu bonus dan sudah dimodif. Dan sebelumnya Bapak Ibu kalau mau dibilang bonus bagi saya ini motor, anak saya William itu kan sudah lulus, dia itu mau kuliah. Sedangkan dia mau kuliah itu perlu kendaraan, di rumah itu cuma ada motor Revo odong-odong motornya, dan itu tidak cocok buat dia sebenarnya. Udah dia badannya gede, motornya kecil. Saya tuh hanya berdoa, Tuhan ya ampun kasihan banget. Saya bilang sama Bung Willy, Bung kamu itu pakai motor ini nanti kuliah ya, nggak apa-apa lah, yang penting nyampe kita berdoa mengucap syukur. Saya ajarkan dia untuk mengucap syukur dan tidak mengeluh saat itu. Waktu saya ngomong sama anak saya, dan kita terus berdoa minta kendaraan yang terbaik. Nanti satu saat pasti Tuhan berikan. Terus saya berdoa dan saya ingat Pak Gembala ngomong khotbah waktu itu, kita harus ketika kita mengerami apa yang kita arami dengan positif, kita arami dan kita bawa dalam doa itu akan menetas.
itu akan menetas. Dan saat itu memang saya lagi fokus untuk motor buat anak saya, kendaraan untuk anak saya berangkat kuliah. Saya tuh pikir motor, saya mau motor yang terbaik, saya bawa dalam doa. Mesbah keluarga saya minta sama anak saya, berdoa kamu juga ya, buat biaya kuliah, buat biaya kendaraan, pokoknya kamu berdoa gitu. Terus terjadi Bapak Ibu, ternyata itu yang kita rami, yang kita doakan itu terjadi, dijawab. Dapat fee, dapat juga bonus motor, dan yang lebih terbaik lagi anak saya tuh pergi kuliah itu benar-benar kendaraannya cocok gitu. Jadi kita di sini ketika kita mesbah keluarga ya, saya baca satu pasal setiap kami, satu pasal, jadi 7 pasal kami setiap baca mesbah keluarga. Lalu di situ ada juga perkataan firman Tuhan. Setelah baca 7 pasal itu, kita selalu berulang-ulang, yaitu Mazmur 23, Mazmur 91, dan Mazmur 121. Itu selalu kita perkatakan dengan iman, dan itu terjadi Bapak Ibu. Buktinya saya dapat motor, anak saya Bison yang terbaik, dan juga suami saya dapat fee luar biasa. Pokoknya ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, melaksanakan mesbah keluarga dan melakukannya dengan benar, Tuhan pasti akan membela kita. Ini ada tambahan sedikit dari suami saya. Ya, terima kasih. Ini tambahan dari saya, terutama ya dalam kita saya mengajak, ayo kita mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga ini luar biasa. PDF, pujian, doa, dan firman, itu sangat dasar dalam keluarga saya. Pertama saya alami mulai musim COVID-19 ini sampai sekarang, pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata. Dan janji Dia tidak pernah terlambat untuk kami. Perlindungannya Dia nyata. Makanya ayo kita bangun mesbah keluarga, setiap keluarga, ayo kita harus benar-benar niat. Jangan kita cuman di mulut saya, tapi harus di hati. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang memang saya tambahkan. Demikianlah kesaksian keluarga kami. Kita akan masuk dalam ibadah. Selamat menikmati berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, kita percaya hadirat Tuhan boleh dinyatakan. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan selalu ada bagi kita. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan selalu ada dalam hari-hari kita. Saat ini kita mau mengangkat tangan kita tinggi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sampai hari ini kami ada semua karena kasih karunia Engkau. Terima kasih kalau sampai hari ini pertolongan Tuhan boleh nyata di antara kami. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Bapa kami. Engkau sumber kekuatan kami, dan kami datang merendahkan hati kami, memuji Engkau, menyebut Engkau Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Saat ini kita memuji Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan kita. Allah adalah sumber kesejahteraan kita, sumber segala sesuatu. Hey, kita sama-sama memuji Dia. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya
kekuatan kami sekarang sampai dengan selamanya. Saat ini kami datang Tuhan, menyembah Engkau, karena Engkau Bapa kami yang baik. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Yes, Jesus. Amen.
siap untuk selalu bersorak-sorai untuk Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Berjumpa kembali dalam satu momentum yang luar biasa. Kita tetap beribadah dalam keadaan virtual, tapi kita tetap merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saat ini kita semua dalam keadaan baik adanya. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kuasa kasih firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat saat ini Bapak. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa tangan kasih-Mu selalu ada buat kami. Memelihara kami, menjaga kami Tuhan. Melindungi kami ya Bapak. Bahkan membawa kami dari kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Kesembuhan Kau nyatakan, pemulihan Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saatnya kami mendengar isi hati-Mu buat kami Tuhan saat ini ya Bapa. Mari Tuhan, nyatakan sesuatu yang baru buat kami. Sesuatu yang meneguhkan kami Tuhan. Sesuatu yang memulihkan kami ya Bapa. Sesuatu yang memberikan pengharapan buat kami Tuhan. Sesuatu yang membawa kami Tuhan ke dalam kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Mari ya Yesus Tuhan, buka hati kami Tuhan. Buka telinga kami ya Bapa. Dan bila kami mau Tuhan dibentuk oleh kuat kuasa kasih-Mu ya Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan saat ini. Dan pakai hamba ini ya Bapa. Hamba yang tidak layak ini Tuhan. Mari berikan kekuatan kemampuan daripada-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba ini ya Bapa. Untuk menyatakan isi hati-Mu buat kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Inilah kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan Engkau berkata-kata buat kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ia adalah firman hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang akan diberkati oleh kuasa firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari semua, bahwa saat ini kita sama-sama memasuki suatu era dimensi baru dalam kehidupan kita. Suatu era kehidupan yang kita sebut dengan new normal life. Bapak Ibu sekalian, kita semua percaya bahwa ketika kita memasuki suatu tahapan baru, suatu staging baru, suatu musim yang baru dalam kehidupan kita, kita akan sama-sama mengetahui dengan jelas bahwa akan ada tantangan baru di depan, bahwa akan ada masalah-masalah baru di depan. Karena kita harus menyelesaikan diri kita menghadapi suatu musim yang baru, suatu masa yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Dan pada saat ini juga kita semakin tahu bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang semakin merubah kebiasaan-kebiasaan kita di musim yang baru ini, di season yang baru ini, di new normal life ini. Akan banyak kebiasaan-kebiasaan yang berubah, yang akan bergeser. Ada suatu shifting of our behavior, suatu perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan kita, apapun bentuknya. Dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, dalam anak-anak kita studi, dalam hal apapun yang kita lakukan, ada perubahan. Ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, yang harus kita sesuaikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memasuki dan menjalani masa yang baru ini, atau musim yang baru ini. Di satu sisi juga Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari sekarang ini, bahwa kita sudah memasuki akhir-akhir daripada kehidupan zaman ini, akhir zaman ini. Dan iblis akan lebih keras lagi untuk bekerja menjelang hari kedatangannya. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berperang melawannya. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melalui roh-roh jahat di udara. Selalu akan ada hambatan, selalu akan ada rintangan, selalu akan ada masalah dalam kehidupan kita yang sepertinya datang silih berganti. Bahkan di dalam masa kehidupan kita yang baru ini, di musim kita yang baru ini. Saat ini, saya akan membagikan kepada kita semua, buat jemaat terkasih, tentang suatu pertarungan untuk masa depan kita. Tentang suatu pertarungan buat di musim yang baru yang akan dinyatakan oleh Tuhan buat kita semua. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa setiap kita punya masalah yang sepertinya datang dalam kehidupan kita silih berganti. Memasuki musim yang baru ini pun masalah tetap akan ada.
Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di depan kita, masa depan kita tidak akan ada masalah. Tetap akan ada masalah. Tetapi satu janji Tuhan yang pasti, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semuanya untuk bisa melampaui, menghadapi masalah itu dan keluar sebagai pemenang. Amin. Masalah terkadang datang dengan sendirinya, ya, sesuatu yang tidak kita harapkan, dan kadang juga terjadi bukan karena kesalahan yang kita buat. Mungkin saja kita sejak lahir, ya, sudah diperhadapkan dengan masalah, keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Bahkan keadaan yang sulit itu atau masalah itu juga mewarnai kehidupan kita, masa pertumbuhan kita, bahkan hingga saat ini. Kadang kita bertanya, kenapa masalah-masalah ini datang silih berganti? Ya, datang terus menghampiri kehidupan kita. Itu semua karena ada sesuatu di dalam diri kita yang ingin digagalkan oleh iblis. Amin Bapak Ibu sekalian. Bahwa ada sesuatu yang besar dalam diri kita, ya, ada suatu tujuan hidup yang besar dalam hidup kita yang ingin iblis gagalkan. Oleh sebab itu, masalah akan terus datang menghampiri kita dengan satu tujuan, untuk menggagalkan setiap rencana yang Tuhan nyatakan buat kita, setiap panggilan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kejadian atas masalah-masalah tersebut tidak terjadi secara acak ataupun random Bapak Ibu sekalian. Tetapi setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita itu terjadi secara sistematis. Ada satu strategi penyerangan yang disusun luar biasa, ya, yang dibuat oleh iblis agar kita setiap kita gagal menerima setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri berbicara tentang iblis yang akan datang menghampiri kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kita semua tidak bisa menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa meraih setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, jika iblis tidak terancam oleh kita, jika iblis tidak terusik oleh kehidupan kita, dia tidak akan berusaha menarik Anda, Bapak Ibu sekalian, jauh daripada Tuhan. Jika iblis tidak melihat sesuatu yang besar dalam diri kita, maka iblis tidak akan membuang-buang waktunya untuk bekerja dengan keras, selalu memberikan tantangan buat kehidupan kita, selalu memberikan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menandai kita. Ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan akan menandai kita. Dia akan berkata, engkau adalah milikku, engkau adalah anakku. Dia akan menaruhkan kepala kita, dia akan menaruhkan di kepala kita mahkota perkenanannya. Dia bilang, oh, this is my son. This is my son. Itu sangat bagus, itu sangat indah buat kita. Tetapi di satu sisi lainnya, ternyata itu adalah tantangan terbesar buat kita. Karena apa? Karena kita menjadi target iblis, target utama iblis. Iblis tidak tinggal diam. Dia tahu kita punya rencana besar, Tuhan punya rencana besar bagi kita. Dia tahu bahwa Tuhan punya panggilan besar bagi kita dalam kehidupan kita, untuk menggenapi setiap hal dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Maka iblis tidak tinggal diam. Iblis tahu bahwa kita akan meraih setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Banyak kali dalam setiap pertandingan, dalam setiap pertempuran, dalam setiap masalah kehidupan kita, ya, tanpa kita sadari bahwa musuh kita sudah tahu lebih detail tentang kekuatan dan kelemahan kita, tanpa kita sadari. Ya, itu sebabnya kenapa ketika orang mau berperang, ya, ketika suatu bangsa mau berperang, seperti bangsa Israel ketika mau berperang, mereka perlu tahu kelemahan dan kekuatan dari musuh yang akan mereka hadapi. Tanpa si musuh mungkin itu sadari bahwa sebenarnya mereka telah diintai, mereka telah dipelajari kekuatan dan kelemahannya. Ingat ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan,
Dia mengutus 12 orang pilihan untuk memata-matai, untuk mengintai tanah perjanjian. Itu untuk mengetahui dengan detail kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang menduduki tanah Kanaan tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah dipelajari kekuatan dan kelemahan mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, kita pelajari kehidupan tentang Daud. Daud pada masa mudanya ketika dia bertumbuh menjadi seorang remaja, dia merasa bahwa dia seorang remaja yang biasa-biasa saja. Dia tiap hari hanya mengembalakan domba-dombanya sesuai dengan perintah dari bapaknya untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan Daud. Ya. Bahkan Bapak Ibu coba perhatikan kisah ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk datang ke Isai, bapaknya Daud, bahwa Nabi Samuel mendapat perintah untuk mengorapi salah satu anak dari Isai, seorang dari Bethlehem ini, untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, maka dipanggillah semua anak Isai. Ketujuh laki-laki anak Isai dipanggilnya. Ya, tapi di momen tersebut ternyata masih ada satu anak bungsu yang tidak dipanggil oleh Isai. Isai seakan-akan dia mempersiapkan apa yang terbaik menurut dia, anak-anak yang terbaik yang menurut dia untuk bisa dipilih menjadi raja bagi bangsa Israel menggantikan Saul. Tetapi ketika Samuel datang, Samuel memilih satu persatu dari anak yang tertua, anak yang kedua, anak yang ketiga, keempat, bahkan sampai yang ketujuh. Tuhan tidak membuat suatu statement khusus atau tidak memberikan satu sinyal khusus buat Samuel atas anak-anak yang telah dibawa oleh Isai tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Isai, adakah anakmu yang lain selain ketujuh orang ini? Kemudian Isai bilang kepada Samuel, oh ada. Dia sedang mengembalakan domba-domba. Kemudian dipanggillah Daud. Dan ketika itu juga, ternyata Daud adalah pilihan daripada Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa yang besar, bangsa Israel, menggantikan Saul. Pada suatu saat, bapaknya Daud, Isai, menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan siang buat kakak-kakaknya sedang berperang menghadapi tentara Filistin. Daud dengan semangat datang menghampiri kakak-kakaknya untuk memberikan makanan siang buat kakak-kakaknya. Pada saat itu dia melihat bangsa Israel saat itu akan menghadapi pertempuran luar biasa. Mereka terhadang dengan satu tantangan besar. Ada seorang raksasa yang luar biasa bernama Goliat di pihak lawan dari pihak Filistin. Dan mereka sepertinya bingung bagaimana caranya bisa mengalahkan Goliat tersebut. Seorang raksasa, tentara raksasa yang luar biasa dari Filistin. Satu saat Daud berkata kepada kakaknya bahwa dia sanggup bisa mengalahkan Goliat tersebut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perhatikan apa yang dikatakan kakaknya kepada Daud. Hai Daud, mengapa kamu harus berada di sini? Bukankah engkau seharusnya engkau mengembalakan domba-domba? Perhatikan, di saat itu, pada momen tersebut, sebenarnya Daud itu sedang terus dihantam oleh suatu rintangan untuk dia boleh melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu perhatikan bahwa pada saat itu Daud mungkin dia merasa bahwa saya hanya orang biasa, saya hanya seorang remaja biasa, hanya seorang gembala biasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sisi yang lain, ya, iblis tahu bahwa dia akan menjadi pembunuh raksasa, bahwa Daud he's a giant killer. Dan Daud adalah history maker. Dia akan menjadi seorang yang membuat perubahan dalam sejarah. Membuat sejarah dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu, iblis tidak tinggal diam. Dia bekerja sedemikian rupa untuk bisa menghalau setiap rencana Tuhan dalam kehidupan Daud. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa Daud tetap terpilih
sebagai seorang raja. Bahwa Daud merupakan panglima yang luar biasa. Dia tentara yang gagah berani. Secara kasat mata mungkin dia secara tubuhnya tidak seperti layaknya seorang tentara yang bisa ditakuti. Tetapi dia adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan punya rencana khusus dalam kehidupannya. Tuhan punya panggilan khusus dalam kehidupannya. Haleluya. Nah mungkin saat ini kita tidak bisa melihat siapa diri kita Bapak Ibu sekalian. Tapi satu yang pasti, iblis sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Bahwa ada rencana besar dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah a giant killer. Bahwa kita adalah history maker. Oleh sebab itu iblis bekerja dengan kerasnya untuk menghalau kita. Supaya kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, haleluya, milikilah perspektif yang baru. Bahwa kesulitan atau masalah yang kita hadapi saat ini, itu merupakan pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa, yang besar akan terjadi buat kehidupan kita di kemudian hari. Amin. Markus 5 mencatat, ada seorang yang kerasukan setan. Seorang tersebut tinggal di seberang danau Galilea. Begitu dibelenggu oleh kekuatan setan yang luar biasa. Sampai tidak ada seorang pun yang dapat menghalau dia. Dapat menangani dia. Ketika dia dirantai, dia dapat melepaskan rantainya. Dengan kekuatan yang luar biasa, iblis yang di dalamnya itu bisa mematang setiap rantai yang membelenggunya. Siang dan malam, dia hanya hidup di bukit-bukit dan di perkuburan. Dia berjalan, dia berteriak. Kemudian dia memukul dirinya sendiri dengan batu. Pada saat itu, saya yakin dan benar bahwa dalam dirinya ada satu bagian dalam dirinya ingin menyatakan bahwa Tuhan, kapan aku bisa lepas dari ini semua? Tuhan, kapan aku bisa bebas dari iblis ini dalam kehidupannya? Dengar baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang lain sudah menyerah buat kita semuanya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Amin. Pada cerita sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan di Markus 4 ayat yang ke-35. Suatu sore, suatu petang ketika Tuhan Yesus telah mengajar kepada banyak orang sepanjang hari. Dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Kita menuju ke seberang danau Galilea. Suatu hal yang tidak lazim dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Biasanya ketika dia setelah mengajar seharian, dia akan beristirahat. Tapi saat itu, ketika dia selesai mengajar kepada banyak orang, memberitakan Injil, memberikan kabar keselamatan, dia langsung bergerak dan berbicara kepada murid-muridnya untuk bergegas menuju ke danau di seberang danau Galilea tersebut. Di mana ada orang yang kerasukan tersebut tinggal. Bapak Ibu sekalian, saya akan percaya bahwa ketika Tuhan Yesus bergegas, ada satu purpose, ada tujuan yang dia mau lakukan. Ada satu panggilan yang dia mau lakukan di seberang danau sana untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan ini. Maka saat itu juga setelah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bergegas, berlayar, mengarungi danau Galilea tersebut, menuju ke seberang danau Galilea tersebut. Maka mereka berlayar. Di tengah malam, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Angin ribut, angin taufan datang menggoncang kapal tersebut. Kapal tersebut goyang. Angin bertiup dengan keras. Gelombang datang dengan begitu besarnya. Sampai-sampai air masuk dalam perahu. Dan mereka mulai ketakutan. Saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Maka muridnya bergegas membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, maka Tuhan Yesus berdiri di atas kapal. Dan Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Maka seketika itu juga danau yang tadinya bergelombang, danau yang tadinya tertiup angin ribut, begitu besar dan begitu menggoyangkan kapal tersebut yang begitu menakutkan. Saat itu juga, ketika Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah, maka air danau tersebut menjadi tenang. Keesokan paginya,
ketika Tuhan Yesus sampai di tepi Danau Galilea di seberang yang dituju tersebut, ya. Ketika dia turun dari perahunya, orang yang kerasukan itu datang berlari menghampiri Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia berteriak. Kemudian Tuhan Yesus menghardik iblis yang ada dalam tubuhnya. Dia berkata, "Hai iblis, keluarlah dari tubuh orang ini." Maka saat itu juga iblis itu keluar dan dia dipulihkan dan dia disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus telah merencanakannya. Dari setelah dia melakukan khotbah pada hari sebelumnya, sore sebelumnya, dia tahu bahwa dia harus menyelamatkan orang yang kerasukan setan ini. Dia melakukan perjalanan menyeberangi sungai Galilea hanya untuk bertemu dan menyelamatkan orang tersebut. Dan orang tersebut disembuhkan. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika dipulihkan, ketika disembuhkan, orang tersebut berbicara, mengalami percakapan luar biasa dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan sadar dan sudah memakai baju yang layak. Tadinya dia tidak pakai baju yang layak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang dari cerita ini yang menarik adalah, bagi saya, ketika saya mempelajari kisah ini, penekanannya bukan ketika Tuhan Yesus menolong orang tersebut, memulihkan dan menyembuhkan orang tersebut, mengusir setan dalam diri orang tersebut. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus bertolak dari ujung Galilea sebelah sisi yang lain menuju ke tempat orang tersebut berada, di tengah-tengah ketika dalam perjalanan menuju ke tepi danau di seberang sana, tepi danau Galilea di seberang sana, untuk bertemu dengan orang yang kerasukan setan ini, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan angin ribut. Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, di tepi danau Galilea tersebut pagi harinya, saya yakin orang yang kerasukan setan ini tidak tahu bahwa sebenarnya ketika Tuhan Yesus menghampiri dia dalam perjalanan dari di sebelah sana menuju menghampiri dia, di tengah-tengahnya Tuhan Yesus menghadapi suatu badai yang besar, angin ribut yang besar. Dia juga tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan Yesus menghardik angin ribut tersebut. Dia hanya tahu Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus memulihkannya. Bapak Ibu sekalian, tidakkah kita tahu sebenarnya bahwa Tuhan Yesus menghadapi angin ribut dan dia menghentikan setiap angin ribut yang akan menghalau dia untuk bisa memulihkan kita. Luar biasa. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus bekerja luar biasa. Dia bekerja di belakang layar. Orang tersebut, orang yang kerasukan tersebut, dia tahu bahwa banyak hal yang terjadi sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tapi Tuhan Yesus tetap berlangkah dengan pasti menuju untuk bertemu dengan dia dan memulihkan dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini tanpa kita sadari, apa yang kita dapati, apa yang kita nikmati, apa yang kita bisa raih dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan Yesus telah menghardik setiap hal yang dilakukan oleh iblis untuk menggagalkan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa tanpa kita sadar, Tuhan Yesus telah berkata, "Hai angin ribut, diam dan tenanglah." Kita tidak tahu banyak hal yang Tuhan lakukan buat kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat menggagalkan rencana dan janji Tuhan atas masa depan kita, selama kita setia dan taat mengikuti Dia. Pada saat saya masih youth, saya mempunyai seorang teman. Teman ini usianya jauh di bawah saya. Kemudian latar belakang keluarganya sangat hancur, Bapak Ibu sekalian. Bapaknya sering berjudi. Kehidupan rumah tangga keluarganya luar biasa hancur. Kakak-kakaknya hidup dengan narkoba. Bahkan dia pun waktu itu dia masih SMA. Dia harus
hidup dengan kehidupan narkoba tersebut dan bahkan menjadi pengedar untuk bisa menghidupi kehidupannya. Setiap malam anak tersebut selalu ada di gereja dan selalu berkumpul dengan teman-temannya, ya, hanya untuk nongkrong. Ya, kemudian satu kali saya datang, saya melihat mereka hanya bernyanyi, duduk nyanyi, pulang sekolah gitu kan. Biasa kalau anak sekolah SMA kan pulang sore 5:30, mereka nyanyi-nyanyi, duduk-duduk sampai jam 9 baru mereka pulang. Tapi mereka tidak dalam gereja, hanya di pelataran gereja. Kemudian ketika saya satu kali datang, dua kali datang, saya melihat Tuhan berkata buat saya, "Friend, you have to do something buat mereka." Terus saya bilang, "Tuhan, apa yang saya bisa perbuat buat mereka?" Tuhan bilang bahwa mereka bersekutu, masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa mereka berfellowship. Kemudian saya ajak mereka, "Ayo, timbang kalian duduk-duduk seperti ini, mari ikut dengan saya untuk kita sama-sama masuk dalam gereja. Kita memuji Tuhan, kita sharing kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan." Sejak saat itu dia tahu bahwa ketika kalau saya datang, ya ketika saya turun dari angkot, dia melihat dari pelataran gereja, maka seketika itu dia tahu, oh bahwa Kak Fransi ini mau datang untuk kita suruh doa nih, suruh kita masuk dalam gereja untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan, sharing. Dia nggak mau, dia ada roh dalam dirinya menolak. Dia lari seketika itu juga untuk supaya tidak bisa terlihat oleh saya. Jadi dia tidak bisa, supaya dia tidak bisa ikut dengan fellowship yang saya lakukan bersama dengan teman-teman yang lain. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai satu titik Bapak Ibu sekalian. Dia melihat bahwa ketika dia mau pergi, dia melihat saya dari jauh, dia mau pergi, dia berat. Kemudian dia ikut. Kemudian dia bercerita, pada saat itu dia memberikan kesaksian. Dia bilang, "Kak Friend, sebenarnya pada saat tadi Kak Friend datang, saya mau lari. Saya gak mau ikut. Tapi gak tahu kenapa Tuhan paksa saya untuk datang. Dan saat ini saya merasa Tuhan jamai kehidupan saya." Dan mulai saat itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ubahkan dia, Tuhan ubahkan keluarganya. Orang yang tidak pernah, mungkin pada saat itu dia gak punya harapan akan masa depannya. Karena orang tuanya hancur, kakak-kakaknya juga hancur. Tapi saat ini yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya adalah dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi seorang gembala di satu gereja di Jakarta. Saya bersyukur. Kenapa? Karena dia merespon dengan baik. Iblis tidak tinggal diam, selalu menghantui dia supaya dia tidak dekat dengan Tuhan. Iblis tahu bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupannya, bahwa dia akan menjadi seorang hamba Tuhan. Iblis tidak tinggal diam. Iblis terus bekerja. Tapi ketika dia taat, dia tahu panggilannya. Dia terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Saat ini, dia menjadi seorang yang luar biasa. Dan dia bersyukur melalui proses tersebut. Tuhan menyatakan, menggenapi panggilannya dalam kehidupan dia. Masing-masing kita ada tugas dan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana satu sisi iblis terus berusaha untuk menggagalkannya. Masalah yang datang dalam kehidupan kita bukan suatu yang datang secara acak, secara random, tetapi suatu serangan yang sistematis. Ya, sesuatu serangan yang telah diatur sedemikian rupa oleh iblis untuk bisa menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap terus berjalan dengan taat dan setia kepada Tuhan dan tidak pernah menyerah. Maka kita akan masuk ke satu titik di mana iblis tidak akan suka melihat kita. Kita tidak bisa bertarung ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa bertarung dengan masalah kita. Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik, ketahuilah bahwa Tuhan sendiri yang akan bertarung. Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. Dia akan berdiri di depan kita dan dia akan berkata buat setiap badan dalam kehidupan kita, "Diam dan tenanglah." Dia bekerja. Dia terus bekerja untuk bisa menggenapi setiap rancangannya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kesulitan jika tidak ada sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang spesial dalam kehidupan kita. Ada sesuatu panggilan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berita baiknya adalah kita memiliki seorang yang mau bertarung. Mau bertempur buat kita. Di balik layar, Tuhan menghancurkan serangan dari iblis dan membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi di buat kehidupan kita.
Tadi kita melihat kesaksian dari Pak Lotus dan Ibu Angel. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Di satu kondisi, mereka butuh secara finansial. Uang hanya sisa 10.000. Tapi di momen tersebut, Tuhan memberikan pekerjaan buat suaminya. Tuhan memberikan pekerjaan yang sepertinya datang secara tiba-tiba. Kemudian bukan hanya dapat pekerjaan, upah yang diberikan lebih dari apa yang mereka harapkan. Bahkan ketika mereka pulang, mereka juga mendapatkan motor bonus buat anaknya. Dan sepertinya itu adalah jawaban dari doa atas ibunya, Ibu Angel, untuk bisa mendapatkan motor buat anaknya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan di 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Firman Tuhan katakan. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita hanya terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita terus melakukan yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan Allah sendiri akan mengurus setiap hal yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai sesuatu yang besar dalam diri kita. Sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Mungkin kita tidak mengerti atas semua masalah yang terjadi saat ini. Kehidupan keluarga kita, finansial kita, bisnis kita, anak-anak kita, hubungan suami istri. Karena sesuatu yang besar akan terjadi pada masa depan kita. Di balik peristiwa itu ternyata akan ada suatu peristiwa besar yang terjadi dalam masa depan kita. Suatu yang besar yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mungkin kita tidak bisa melihatnya saat ini, tetapi iblis tahu bahwa akan datang waktunya di mana terjadi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Iblis tahu bahwa kita adalah pembunuh raksasa. Iblis tahu bahwa kita adalah pembuat sejarah yang akan mempengaruhi generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Masalah yang datang mungkin besar, bahkan sangat besar dan sangat kuat, menghantui kita, menghampiri kita dari segala lini kehidupan kita. Tetapi ada berita baik Bapak Ibu sekalian, jangan kita khawatir karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bertarung untuk kita. Tuhan berbicara kepada Musa di Ulangan 1 ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Tuhan berbicara juga kepada Yosua, janji yang sama, bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Sekarang Yesus sedang berlayar, sedang menyeberangi danau. Dan dia akan berkata buat setiap masalah yang akan menghalangi kita, dia akan berkata, diam dan tenanglah. Dia bergerak, dia bekerja untuk menggagalkan setiap kuasa-kuasa gelap yang coba menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, percayalah, di tengah keadaan yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun, Bapak Ibu, satu yang pasti, Tuhan Yesus sedang berlayar. Tuhan Yesus sedang menghadapi angin ribut yang coba menghalangi Tuhan untuk datang memberkati kita dan mengenapi firman-Nya dan mengenapi setiap janji-janji dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu juga Tuhan akan menenangkan setiap badai dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sama yang bekerja ketika Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan tersebut, maka Tuhan yang sama juga bekerja buat kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan saat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Mari kita deklarasikan iman kita kepada Dia. Allah pemenang, Allah penyelamat. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami deklarasikan Tuhan iman kami. Kami menyatakan bahwa setiap badai kehidupan yang saat ini yang kami alami Tuhan, yang datang silih berganti Tuhan. Setiap rantai masalah yang membelenggu kehidupan kami Tuhan telah dipatahkan oleh kuasa-Mu ya Bapa.
Oh, setiap badai yang datang ke depan kami Tuhan, Engkau telah berkata dan Engkau telah menghardiknya. Engkau berkata, diam dan tenanglah. Maka badai, angin ribut tersebut tidak akan menghalangi akan karya penyelamatanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Sesuatu yang besar dalam diri kami Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan akan datang dan terjadi. Suatu tingkatan iman yang baru Tuhan berikan buat kami. Suatu perkenanan yang luar biasa semakin terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan menjadi seorang yang lebih berpengaruh dalam kehidupan kami Tuhan. Akan datang kesempatan-kesempatan besar dalam kehidupan kami Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan besar dalam kehidupan kami Tuhan. Akan ada pembunuhan-pembunuhan kehidupan kami yang ajaib dan heran Tuhan. Atas setiap panggilan kehidupan kami untuk memenuhi setiap panggilan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami aminkan semua itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan lalui setiap badai kehidupan kami bersama Engkau Tuhan. Engkau yang berdiri di depan kami Tuhan. Dan Engkau yang berkata, diam dan tenanglah. Maka kami akan melampaui semua itu semua bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami berdiri sebagai pemenang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan jadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua akan melihat ketika badai menghantui kehidupan kita, badai menggoyang kehidupan kita, angin ribut menggoyang kehidupan kita, Dia akan berdiri di depan kita, Dia akan berkata, diam dan tenanglah. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita sudah sangat diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Ingat, mulai hari ini jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita dan ada Tuhan yang berperang ganti kita. Katakan amin. Oke. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurnya. Oke ya. Nah, sekarang angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Ya, ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, tadi kita baru mendengar kesaksian yang luar biasa sekali dari keluarga Lotus dan Angel. Bagaimana saudara mereka mengalami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab itu pastikan saudara, lakukan perjamuan kudus ini bukan sekedar sebuah ritual, acara, upacara kekristenan, tetapi lakukan dengan sikap hati yang benar, lakukan dengan penuh iman. Dan saya berdoa, bukan hanya mereka yang alami kuasa persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus, tetapi setiap saudara juga mengalaminya. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yes. Mari kita bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Buat tubuh-Mu yang Kau pecahkan bagiku, darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Darah-Mu sudah membenarkan aku, mendamaikan aku dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Di salib itu Engkau sudah menanggung segala sakit, penyakit dan kelemahan. Setiap akibat dosa telah Engkau selesaikan di atas kayu salib itu. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yes Lord. Kurapataka syataka rapapapapapata karana masyoko. Yes. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah
Roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah, dan alamilah kuasa persekutuan dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Kau dahsyat. Yes Lord, Bapa Surgawi, saat ini hamba mau berdoa buat setiap jemaat. Hamba mau berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Oh ya, mungkin mereka saat ini berada dalam situasi kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tapi firman-Mu berkata, jangan takut. Kami tidak punya alasan untuk takut karena ada Yesus Tuhan dalam hidup kami. Ada Yesus Tuhan menyertai kami. Kau berdoa supaya setiap jemaat hidup dan berjalan dalam iman. Melihat pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Oh Krabakasanda. Yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bersemangat di dalam Tuhan. Oh Rakabakasanda, penuh damai sejahtera dalam nama Yesus. Penuh pengharapan dalam nama Yesus. Oh Kobakatakaralama. Yes, thank you Father. Kau yang sedang mengalami pergumulan keuangan, dengar baik, Dia Tuhan sumber. Dia sumber dari semua yang kau perlukan. Jangan khawatir, jangan takut. Burung di udara Dia pelihara. Bunga di padang Dia hiasi. Hidup lebih berharga dari itu. Sebab itu bersyukur hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan, saya ajak setiap saudara, para pemirsa, mari kita bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Rancangan-Mu rancangan yang sungguh amat baik bagi hidupku. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Kurababasyata karababato konto korabakasa. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Jadi apapun persoalan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, bahkan di tengah-tengah pandemi dan krisis seperti ini, percayalah ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Dan saudara akan dijadikan Tuhan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat terkasih, kita semua bangkit berdiri, kita siapkan persembahan kita, dan kita deklarasikan persembahan ini. Dan kita percaya setiap kata-kata yang kita deklarasikan dengan iman percaya, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab di dalam hidup kita. Amin. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan.
diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali dan kita satukan hati untuk doa syafaat. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita bersama-sama melakukan doa syafaat ini. Dan kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan mendengar doa-doa kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segenap kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan di tengah-tengah pandemi dan krisis seperti ini. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara kami, bahkan terus-menerus Tuhan, Engkau menyertai dan membentengi setiap kami. Bapak, terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami bisa melewati badai apapun. Bersama-Mu kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar bagi kami untuk melewati segenap permasalahan kami. Dan kami percaya pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Frenzy pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu dengan berkat kelimpahan, dengan berkat pengurapan yang baru. Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam pekerjaan, bahkan rumah tangga, istri dan anak-anaknya. Semua dijagai dan diberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Bram. Semakin hari Tuhan, penyertaan dan tuntunan-Mu semakin melimpah atasnya Tuhan. Tuhan juga memberi hamba-Mu Tuhan hikmat, pewahyuan yang baru Tuhan untuk membawa segenap jemaah-Mu berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kami juga berdoa penyertaan, pelindungan, dan kesehatan terbaik Tuhan berikan buat hamba-Mu. Bahkan juga Tuhan memberkati keluarganya, Bu Sheryl dan ketiga anaknya. Semua ada dalam perlindungan-Mu dan Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka. Bapak, kami juga berdoa juga Tuhan. Kami berdoa untuk segenap penatua Tuhan, diaken, bahkan pengerja, baik yang ada di GBI WTC Kota Wisata ini, di Kupang dan Soe, dimanapun mereka berada. Mereka semua ada dalam pemeliharaan-Mu. Mereka semua ada dalam penyertaan-Mu. Bapa, Engkau mau pakai mereka Tuhan. Engkau bangkitkan api Roh-Mu terus menyala-nyala, sehingga para pengerja-Mu Tuhan tetap on fire untuk melayani-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Kau tolong mereka juga Tuhan di dalam segenap pelayanan, pekerjaan, bahkan usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa, kami juga berdoa juga Tuhan untuk gembala rasuli kami, Bapak Pendeta Insinyur Wiryo Hadi Tuhan. Semakin hari Tuhan, Engkau mau memperdengarkan suara-Mu. Engkau memberikan arahan-arahan Tuhan untuk menuntun wadah WTC ini Tuhan berjalan seperti yang Engkau mau. Kami percaya melalui wadah ini adalah wadah yang memberkati kota dan bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan tidak pernah berhenti memberkati, melawat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah krisis seperti ini, kami percaya Tuhan akan semakin banyak orang yang bertobat, mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Bahkan juga kami juga berdoa Tuhan, untuk wabah pandemi COVID ini Tuhan, Kau lalukan dari bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, bahkan beserta para menteri dan segenap aparat yang bersamanya. Biarlah Tuhan, Kau menaruh hikmat, menaruh tuntunan-Mu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi negara ini Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa juga Tuhan untuk segenap aparat TNI, Polri, bahkan penegak hukum juga Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan boleh menjaga ketertiban di negara kami sebaik mungkin. Mereka bekerja dengan hati yang tulus Tuhan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk segenap tim medis, para dokter, perawat Tuhan yang berada di garda terdepan Tuhan. Tuhan mau menyertai mereka, melindungi mereka Tuhan. Biarlah segala apa yang melakukan adalah yang terbaik bagi kesembuhan bagi banyak orang Tuhan. Bapa, kami juga berdoa juga Tuhan, Engkau lalukan Tuhan segala masalah di bangsa ini Tuhan. Baik krisis ekonomi, baik bahaya virus Tuhan, Kau lalukan dari bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk segenap jemaat-Mu, baik yang di kota wisata di Kupang dan di Soe. Bapa, kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala permasalahan mereka, dan kami percaya Tuhan menyertai dan menolong segenap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang terbaik daripada-Mu ada pada kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak semuanya bangkit berdiri. Tetap sehat ya. Keluargamu sehat, lingkungan kita juga sehat, Indonesia sehat, penuh shalom, penuh damai sejahtera. Amin. Oke. Katakan amin nanti ya buat setiap pernyataan berkat Tuhan atas hidupmu. Sebab rancangan Tuhan bagimu rancangan yang sungguh amat baik. Amin. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perlakukanku dengan ajaib. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau ajaib, katakan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Kau pembuat mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dan melimpahkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Berkemenangan dimanapun engkau berada, sebab Dia Tuhan berperang gantimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin.